Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Rifki Kurnia Ilahi dari IKA Strada Indonesia semester 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Program Nasional Kesehatan Lansia. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dan pengembangan program pembinaan kesehatan lansia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Kesehatan. Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Departemen Kesehatan. Keempat, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558 Tahun 1984 tentang struktur organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan. Yang kelima, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99A Tahun 1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional dan RP3JPK. Yang keenam, Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 05 Tahun 1990 tentang pembentukan Kelompok Kerja Tetap Kesejahteraan Usia Lanjut. Yang ketujuh, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134 Tahun 1990 tentang pembentukan Tim Kerja Geriatrik. Kita langsung ke pengertian upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia. Pengertiannya yaitu, upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh di bidang kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Tempat pelayanan kesehatan tersebut bisa dilaksanakan di puskesmas ataupun rumah sakit serta panti-panti dan institusi lainnya. Adapun tujuan dan sasaran pembinaan. Tujuan umum, meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya dalam strata kemasyarakatan. Tujuan khusus, yang pertama meningkatkan kesadaran pada usia lanjut untuk membina sendiri kesehatannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat termasuk keluarganya. Yang ketiga, dalam menghayati dan mengatasi kesehatan usia lanjut. Keempat, meningkatkan jenis dan jangkauan kesehatan usia lanjut. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut. Sasaran pembinaan secara langsung. Kelompok usia menjelang usia lanjut, umur 45-54 tahun, atau dalam varietas dalam keluarga maupun masyarakat luas. Yang kedua, kelompok usia lanjut dalam masa prasenium, yaitu usia 55-64 tahun, dalam keluarga, organisasi masyarakat usia lanjut dan masyarakat umumnya. Yang ketiga, kelompok usia lanjut dalam masa senescence, yaitu dalam usia kurang lebih 65 tahun dan usia lanjut dengan resiko tinggi lebih dari 70 tahun, hidup sendiri, terpencil, hidup dalam panti, penderitaan penyakit berat, cacat, dan lain-lain. Sasaran pembinaan tidak langsung, yang pertama yaitu keluarga di mana usia lanjut berada. Yang kedua, organisasi sosial yang bergerak di dalam pembinaan kesehatan usia lanjut. Yang ketiga, masyarakat luas. Adapun pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan masyarakat usia lanjut. Yang pertama yaitu upaya promotif, yaitu menggairahkan semangat hidup bagi usia lanjut agar mereka tetap dihargai dan tetap berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Seperti yang pertama yaitu kesehatan dan pemeliharaan kebersihan diri serta deteksi dini penurunan kondisi kesehatannya. Yang kedua, latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut agar tetap merasa sehat dan segar. Yang ketiga,
diet seimbang atau makanan dengan menu yang mengandung gizi seimbang. Yang keempat, pembinaan mental dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, membina keterampilan agar dapat mengembangkan kegemaran atau hobinya secara teratur dan sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, meningkatkan kegiatan sosial di masyarakat atau mengadakan kelompok sosial. Yang ketujuh, hidup menghindarkan kebiasaan yang tidak baik seperti merokok, alkohol, kopi, kelelahan fisik dan mental. Yang kedelapan, penanggulangan masalah kesehatan sendiri secara benar. Yang kedua yaitu upaya preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan. Seperti 1. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan teratur untuk menemukan secara dini penyakit-penyakit usia lanjut. Yang kedua, kesegaran jasmani yang dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan kemampuan usia lanjut serta tetap merasa sehat dan bugar. Yang ketiga, penyuluhan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya kacamata, alat bantu pendengaran, agar usia lanjut tetap dapat memberikan karya dan tetap merasa berguna. Yang keempat, penyuluhan untuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada usia lanjut. Yang kelima, pembinaan mental dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu upaya kuratif, yaitu upaya pengobatan pada usia lanjut dan dapat berupa kegiatan seperti pertama, pelayanan kesehatan dasar, dan kedua, pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan. Dan yang keempat, upaya rehabilitatif, yaitu upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun, yang dapat berupa kegiatan. Yang pertama, memberikan informasi, pengetahuan, dan pelayanan tentang penggunaan berbagai alat bantu, misalnya alat pendengaran dan lain-lain, agar usia lanjut dapat memberikan karya dan tetap merasa berguna sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri dan memperkuat mental penderita. Yang ketiga, pembinaan usia dan hal pemenuhan kebutuhan pribadi, aktivitas di dalam maupun di luar rumah. Yang keempat, nasihat cara hidup yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Yang kelima, perawatan fisioterapi. Ada juga pelaksanaan asuhan keperawatan dasar usia lanjut. Asuhan keperawatan dapat diberikan di rumah maupun institusi atau panti dan puskesmas, dan dapat dilakukan oleh keluarga atau petugas panti yang telah dilatih. Asuhan keperawatan dasar bagi kelompok usia lanjut ditujukan kepada 1. Kelompok yang masih aktif, di mana mereka yang keadaan fisiknya masih mampu bergerak tanpa bantuan orang lain, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat dilaksanakan sendiri. 2. Kelompok usia lanjut pasif, yang keadaan fisiknya memerlukan banyak pertolongan orang lain. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu jumlah usia lanjut yang meningkat saat ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Untuk itu perlu pengkajian masalah usia yang lebih mendasar agar tercapai tujuan pembinaan kesehatan usia, yaitu mewujudkan derajat kesehatan serta optimal. Dalam peningkatan peranan serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan kesehatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya kesehatan usia lanjut dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Program Nasional Kesehatan Lansia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.